Halo semua, selamat datang di modul 12 Manajemen Proyek TK 4202 Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia. Kali ini kita akan membahas terkait manajemen resiko. Hi everyone, welcome to Chemical Engineering Economics and Project Management. Today, we're talking about risk management for module 12 in project management. Segmen 12.1 akan membahas terkait manajemen risiko. In this segment, we will discuss about risk management. Berikut ini adalah beberapa risiko proyek yang mungkin terjadi. Yang pertama, berhubungan dengan bagaimana suatu proyek tidak didefinisikan dengan baik kebutuhannya. Kemudian, kurangnya sumber daya alam atau sumber daya manusia yang sesuai. Kurangnya support dari manajemen, kurangnya kemampuan memperkirakan serta asumsi yang tidak sesuai, serta project manager yang tidak berpengalaman. Beberapa yang mungkin terjadi, dampaknya bisa dilihat di sini. Sebagai contoh, resiko konstruksi ini akan berhubungan dengan mundurnya waktu konstruksi, hasil yang tidak sesuai, atau biaya yang melebihi budget. Di sisi resiko operasional, ini ada berhubungan dengan ketersediaan bahan ataupun berhubungan dengan operasi itu sendiri. Resiko berikutnya berhubungan dengan produksi dan penjualan ataupun harga dari produksi tersebut. Dan yang terakhir yang berhubungan dengan resiko terkait dengan nilai tukar. Some common causes of project risk are poorly defined project requirement, lack of qualified resources, lack of management support, unable to estimate, and also wrong assumption. In addition, inexperienced project manager. Some common project risks are, let's say in the construction part, delay of construction time, completion failure to perform, and cost overrun. During operational, there might be an issue related with the interruption of supply or interruption of operation. There is also a risk related with project production sales or project production price. In addition, there is also exchange rate risk. Nah, sekarang kita lihat definisi dari manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri adalah di dalam suatu organisasi bagaimana kita bisa membuat identifikasi dan mampu mengukur risiko dan perkembangannya seperti apa, serta mampu memilih dan memanage opsi bagaimana mengatasi risiko tersebut. Nah, manajemen risiko ini adalah proses yang formal, di mana secara sistematik faktor-faktor risiko yang ada diidentifikasi, diakses, dan disiapkan solusinya. Nah, manajemen risiko ini merupakan gabungan art dan sains, karena tidak terlalu eksak, baik itu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan juga merespon terhadap faktor risiko yang ada di serangkaian proyek itu sendiri. Dan tentu saja ini bergantung kepada tujuannya seperti apa. Manajemen risiko yang baik itu akan menyiapkan sistem pengendalian. Bagaimana ada kemungkinan terhadap event di masa depan dan secara proaktif dilakukan, bukan secara reaktif. Sehingga kecenderungannya tidak hanya menurunkan kemungkinan terjadinya event, tetapi juga bisa menurunkan impact-nya seperti apa. Okay, now risk management by definition is an organized means of identifying, measuring risk and development,
selecting and managing options for handling this risk. So it is a formal process by which risk factors are systematically identified, assessed, and provided for. Risk management in the project contains is the art and science. So it's not an exact system for identifying, analyzing, and responding to risk factor throughout life of project and in the interest of its objective. So this is a combination between art and science. In addition, the proper risk management should have what's so called by control or anticipation of possible future event. Prefer to be proactive rather than reactive. With this risk management, it will reduce not only the likelihood of an event occurring, but also the magnitude of its impact. Kegiatan apa saja sebenarnya yang berhubungan dengan manajemen risiko ini? Yang pertama adalah kemampuan melakukan assessment. Jadi dari mulai memperkirakan kondisi suatu situasi, dilihat secara detail, diklasifikasikan area-area yang berpotensi menghasilkan risiko. Setelah melakukan assessment, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Di bagian analisis ini, maka dijadikan suatu sarana untuk menentukan kemungkinan terjadinya event serta konsekuensi yang berhubungan dengan event tadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan handling. Handling ini lebih ke arah teknik dan metode untuk menurunkan atau mengontrol risiko tersebut. Jika kalian masih ingat konsep yang sudah disampaikan di kuliah safety, ada konsep risiko yang merupakan perkalian antara probability terhadap consequence. Sehingga yang utama dari manajemen risiko adalah bagaimana melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut, yaitu suatu cara yang berhubungan dengan project schedule, budgetnya, kualitasnya, dan apapun terkait dengan ketidakpastian di dalam suatu project tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap tujuannya. So, risk management includes several related action. The first one is the assessment. This is the process to examine the situation, identifying and classifying the area of potential risk. The second one is risk analysis. The idea to conduct analysis to determine the probability of event and the consequence associated with their occurrence. The third one is risk handling. This is how to do, including the techniques and the method to reduce or to control the risk. If you remember our previous safety lecture, the idea is the same. Risk is equal to probability multiplied by consequence. So the ultimate objective of risk management is risk mitigation, which means try to revise the project schedule, budget, cost, or quality as such that the project uncertainty is reduced without significant impact on the objective. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana melakukan risk handling. Jadi bagaimana mengurangi atau mengontrol resiko yang bisa dibagi menjadi kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah hindari resikonya. Ini biasanya agak sulit karena seringkali berpotensi untuk menghasilkan hasil yang tidak diinginkan, maka kita harus menggunakan konsep seperti ini, hindari resikonya. Yang kedua adalah menurunkan resikonya. Jadi resiko tadi disiapkan dengan menggunakan rencana cadangan. Yang ketiga adalah dengan mengasumsikan resiko. Nah, ini biasanya lebih ke arah delay. Berikutnya transfer resiko. Untuk hal ini resiko akan dibagi atau
berikan ke pihak lain. Dan yang terakhir adalah resiko riset. Ini pada prinsipnya adalah melakukan simulasi untuk memperkirakan hasilnya seperti apa. Now let's discuss about risk handling, which is how to reduce or control the risk. It falls into the following categories. The first one is avoid risk. This option will not be accepted because of the potentially unfavorable result. Second one is reduce risk. We can prevent or control the risk by developing contingency plan. Assume risk. The idea is to postpone. Okay. Transfer risk. The risk will be shared or transferred to others. And the last one is research risk. This is a simulation plans to be developed to predict the result. Nah, sekarang kita lihat resiko di dunia nyata itu seperti apa. Di bagian analisis ekonomi yang sudah dibahas sebelumnya, kita bandingkan dengan proyeknya itu sendiri ya. Pada prinsipnya, future event itu selalu memiliki ketidakpastian, ya, yang selalu berhubungan dengan keberadaannya. Pada saat menyiapkan pengambilan keputusan untuk investasi, resiko ini memang sulit dipastikan karena selalu ada berbagai keluaran. Oke, nah jadi dalam resiko itu kita harus mempersiapkan kemungkinannya, kemudian outcome-nya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, serta mempersiapkan juga seandainya ada outcome yang lebih buruk. Nah, pada saat menghitung resiko ini menjadi sangat penting di dalam analisis investasi. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita harus melakukan asumsi yang sangat banyak, yang pada prinsipnya masing-masing itu sesuatu yang tidak pasti. Dalam dunia bisnis, keputusan yang besar, investasi yang besar itu dibuat hampir setiap hari. Nah, untuk mendapatkan keputusan yang baik, itu kemampuan menganalisis resiko menjadi sangat penting. Cara yang relatif relevan bukan hanya menggunakan feeling ya, mungkin beberapa orang feelingnya sudah sangat baik karena berbasis kepada pengalaman, tapi mengacu kepada analisis berbasis numerical probability atau sering disebut sebagai analisis resiko, kuantitatif analisis resiko ya. Analisis resiko secara kuantitatif ini tujuannya untuk menghitung dalam kemungkinan secara numerical. How about the risk in the real world? The economic analysis, which has been discussed, compare project on a risk-free basis. In fact, future events in the real world have uncertainty associated with their occurrence. So when making an investment decision, risk is uncertainty, which means that there are multiple outcomes possible for each decision or action. Remember, risk includes possibility, while the outcome itself or the impact may be better, but also worse. Accounting for risk is very important in investment analysis because the outcome of investment decision depends on such a large number of assumptions. So, while each of it is uncertain, and in the real world, particularly in the business world, big decisions, big investments are made every day. Better decisions are made where risk is analytically included in the process, so not only based on feeling. Some of the good CEO can give a big decision based on their experience, but for sure, it should be supported by what's so-called by risk analysis or to use numerical probability analysis. The idea is to quantify the risk
of a project in terms of numerical probabilities. Nah, jadi prinsip dasarnya sudah jelas ya, bagaimana mengambil keputusan berbasis resiko. Tujuan utamanya adalah melakukan perhitungan resiko, khususnya di bagian probability ya, di mana kita bisa melihat visibilitas ekonominya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan pengambilan keputusan untuk investasi. Untuk lebih detailnya, kita akan melihat istilahnya risk-weighted expected value, yaitu bagaimana melakukan assessment probability dan resiko untuk mengambil keputusan. Untuk menentukan risk-weighted expected value, itu perlu dilakukan langkah-langkah kurang lebih seperti ini. Disiapkan dulu semua kemungkinan luarannya, dan estimasi monetarinya seperti apa, besaran uangnya seperti apa. Kemudian tambahkan persentase kemungkinannya untuk setiap luaran yang memungkinkan. Di total tentu saja harus 100% atau 1. Kalikan masing-masing probability tadi dengan expected value-nya untuk setiap luaran. Kemudian lakukan penjumlahan untuk semua luarannya untuk mendapatkan nilai expected value untuk event secara keseluruhan. Okay, now risk-based decision making. The ultimate objective of quantifying risk in terms of probability is to apply those probabilities to measure of economic viability to help make investment decisions. Further, using risk-weighted expected value, this is one of the ways to work assessment of probability and risk into the decision. So how we can determine the risk-weighted expected value? The first one is try to list all possible outcomes and the monetary value of each outcome. Assign a probability to each possible outcome. Don't forget, the total probability should be 1 or 100%. Multiply value by the probability to get EV or expected value for each outcome, and sum for all outcomes to get EV for the entire event. Oke, itu adalah akhir dari segmen 12.1. Okay, this is the end of segment.